Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Haslinda Yusti Agustina SSI MPD. Materi yang akan kami sampaikan yaitu terkait dengan struktur dan fungsi lisosom dan pariksosom. Anggota kelompok kami yaitu Alfi Muna, Anifah Rifatul Mufarihah, dan Arina Manasikana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anifah Rifatul Mufarihah, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan struktur dan fungsi lisosom. Yang pertama yaitu struktur lisosom. Lisosom merupakan suatu organel tertutup membran yang mengandung serangkaian enzim yang mampu memecah semua jenis protein polimer, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Struktur lisosom. Lisosom dibatasi oleh adanya membran tunggal, di mana membran tersebut berfungsi untuk melindungi sisa sel dari enzim hidrolitik dalam lumen lisosom. Lumen sisi protein membran lisosom sangat terglikosilasi, membentuk lapisan karbohidrat yang hampir terus-menerus yang tampak melindungi protein membran dari lisosom protease. Yang kedua yaitu enzim hidrolitik. Lisosom terdiri dari enzim hidrolitik. Hal ini berfungsi untuk mendegradasi bahan ekstraseluler yang dibawa ke dalam sel dengan endositosis dan mencerna struktur intraseluler dan makromolekul yang rusak atau tidak lagi dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi lisosom. Yang pertama, autofagi. Autofagi merupakan proses degradasi organel tua dalam lisosom. Lisosom bertanggung jawab untuk menurunkan komponen tertentu yang telah menjadi usang untuk sel atau organisme. Yang kedua, pada pertahanan nutrisi. Pada pertahanan nutrisi, lisosom berfungsi untuk mendegradasi polimer menjadi subunit monomeriknya. Yang ketiga yaitu pada proses pencernaan. Pada proses pencernaan yang berbeda, lisosom penting untuk aktivitas seluler yang beragam nutrisi, pertahanan, daur ulang komponen seluler, dan diferensiasi. Perkenalkan, nama saya Alfi Muna, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur peroksisom. Organel ini terbuat dari fosfolipid bilayer dengan banyak protein yang terikat dengan membran terutama yang berfungsi sebagai transporter protein dan translokator. Enzim yang terlibat dalam detoksifikasi dan metabolisme lipid disintetis pada ribosom bebas di sitoplasma dan diimpor secara selektif ke dalam peroksisom, membuatnya lebih mirip dengan mitokondria dan kloroplas. Bila dibandingkan dengan lisosom yang terangkat dari retikulum endoplasma atau RE. Namun ada juga beberapa bukti yang mengaitkan sintesis protein yang dimediasi RE dengan enzim yang ada dalam peroksisom. Hasil menunjukkan bahwa peroksisom memiliki identitas yang unik. Bentuknya kecil seperti bola kasar, berukuran antara mitokondria dan ribosom. Karena ukuran yang kecil inilah, bersama-sama dengan glikosisom, maka peroksisom digolongkan dalam benda-benda mikro. Peroksisom mempunyai struktur yang terdiri dari kristal-kristal padat dan pekat yang terbungkus oleh satu lapisan membran unit. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi peroksisom. Peroksisom mengandung setidaknya 50 enzim berbeda yang terlibat dalam berbagai jalur biokimia dalam berbagai jenis sel. Peroksisom awalnya didefinisikan sebagai organel yang melakukan reaksi oksidasi mengarah ke produksi hidrogen peroksida. Karena hidrogen peroksida berbahaya bagi sel, peroksisom juga mengandung enzim katalase yang menguraikan hidrogen peroksida baik dengan mengubahnya menjadi air atau dengan menggunakannya untuk mengoksidasi senyawa organik lain. Berbagai macam substrat dipecah oleh reaksi oksidatif di peroksisom, termasuk urat asam, asam amino, purin, metanol, dan asam lemak sumber utama energi metabolik. Dalam sel hewan, asam lemak dioksida baik peroksisom dan mitokondria, tetapi pada tumbuhan, oksidasi asam lemak terbatas pada peroksisom.
Peroksisom memainkan dua peran yang sangat penting pada tumbuhan. Pertama, peroksisom dalam biji bertanggung jawab atas konversi asam lemak yang disimpan menjadi karbohidrat, yang sangat penting untuk menyediakan energi dan bahan mentah untuk pertumbuhan tanaman yang berkecambah. Kedua, peroksisom pada daun terlibat dalam fotorespirasi yang berfungsi untuk metabolisme produk samping yang terbentuk selama fotosintesis. CO2 diubah menjadi karbohidrat selama fotosintesis melalui rangkaian reaksi yang disebut siklus Calvin. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari teman-teman semua. Apabila ada salah kata dan pengucapan, kami dari kelompok 5 memohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan maupun sanggahan terkait presentasi kelompok kami, bisa dilanjutkan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.